Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak sebuah kisah nyata, yaitu cerita tentang Qotiah. Cerita tentang Qotiah, anak yang berumur 2,5 tahun dan senang-senangnya menggambar. Di suatu ruangan, dia melihat ada pensil, ada kertas, lalu dia mencoret kertas itu dengan seret. Wow. Di suatu ruangan itu, semua yang berwarna putih akhirnya Qotiah coret, dan semua penuh dengan kreativitas Qotiah. Dan suatu ketika Qotiah bermain di garasi mobil ayahnya dan melihat di situ ada sebuah paku, lalu Qotiah ambil. Dan Qotiah melihat ke atas, disitulah Qotiah mulai berkreativitas bahwa mobil itu merupakan tempat untuk melampiaskan kreativitasnya. Lalu Qotiah mencoret, nyit. Akhirnya semua mobil itu tercoret dari depan, samping, belakang, penuhlah dengan coretan Qotiah. Nyit. Ketika sore hari, ayah Qotiah pulang dari kerja. Dengan sangat riangnya Qotiah menyambut ayahnya. Ayah datang. Lihat mobil lukisan Qotiah. Lukisan Qotiah sangat bagus, ayah. Namun apa yang terjadi? Ayahnya sangat marah sekali. Lalu ayahnya mengambil penggaris untuk memukul Qotiah. Kamu anak nakal, anak gak tahu diuntung, ini mobil mahal. Ayahnya terus memukul tangan Qotiah. Akhirnya tangan Qotiah dua-duanya mengeluarkan darah. Baru berhentilah ayah Qotiah memukul. Lalu ayahnya berjalan masuk ke ruangan, dan ayah Qotiah ditinggal bersama pengasuhnya. Dan pengasuhnya membawa Qotiah masuk di kamar mandi, lalu dibersihin dan tidurlah di tempat tidur. Disitulah tinggal tangisan Qotiah yang terdengar. Namun suatu hari, ketika ayahnya ada pekerjaan keluar kota, Qotiah ditinggalkanlah bersama pengasuhnya di rumah. Hari demi hari, disitulah Qotiah demam, dan sama pengasuhnya cuma dikasih paracetamol, namun demamnya tidak turun dan tangannya kelihatan membiru. Kemudian pengasuhnya menelpon tuannya, "Tuan, tolong Tuan segera pulang, tangan Qotiah membiru, Tuan." Akhirnya dua orang tua Qotiah pulang dan membawa Qotiah ke rumah sehat. Di rumah sehat, kedua orang tua Qotiah disodori surat perjanjian akuntansi. Lalu kedua orang tua Qotiah sangat lemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu berkata kepada dokter, "Dokter, ada cara lainnya untuk menyelamatkan Qotiah." Dokternya bilang, hanya satu-satu cara yang bisa menyelamatkan Qotiah hanyalah dengan amputasi. Waktu itu ayahnya sangat gemeteran, ibunya sudah gemeteran di belakang ayahnya, lalu bilang, "Ayah, kenapa engkau pukul anak kita, ayah? Qotiah anak kita, ayah." Dengan gemeteran, ayahnya menandatangani surat perjanjian amputasi. Lalu Qotiah dibawa ke ruang operasi. Ketika dibawa ke tempat perawatan, ditemani oleh kedua orang tuanya, Qotiah tersadar.
Di saat itulah Kotia bilang sama ayahnya dengan miris, "Ayah, Kotia janji ayah, Kotia tidak akan nakal lagi ayah. Tolong kembalikan tangan Kotia ayah. Kotia masih ingin bermain lagi dengan teman-teman Kotia ayah. Ayah, bilang sama dokter suruh kembalikan tangan Kotia ayah. Kotia malu ayah, Kotia tidak punya tangan ayah." Di saat itu kedua orang tuanya termenung, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang mengamputasi tangan Kotia? Bukan pisau yang mengamputasi tangan Kotia, bukan dokter yang mengamputasi tangan Kotia, tapi pikiran negatif orang tua Kotia yang mengamputasi nasib Kotia. Itu bukan nasib Kotia, bukan nasib orang tua Kotia. Namun karena pikiran yang kurang positif, maka itulah yang mengamputasi pikiran-pikiran terbaik kita yang datangnya dari Allah. Ya Allah, Engkau berikan ini semua terindah buat kami. Hanya ada satu kata yang bisa merubah pikiran kita, yaitu masuk di dunia kuantum. Di dunia kuantum hanya ada dua pilihan, yaitu pikiran positif atau pikiran kurang positif. Maka dengan pikiran positif semuanya akan berubah menjadi baik. Ketika kedua orang tua Kotia sudah mengikuti Mahit Rezeki, jika Kotia melakukan hal yang seperti ini, mencoret-coret mobil ayahnya, ketika ayah bilang sama ayahnya, ketika Kotia menyampaikan kepada ayahnya yang pulang dari training Mahit Rezeki, "Ayah, ini lukisan Kotia ayah, bagus kan ayah?" Lalu ayahnya menjawab apa? "Wow, keren." Ayahnya langsung mengambil paku itu. Lalu ayahnya mengajak Kotia bermain dan menggambar, "Ayah cinta Kotia." Dan setelah itu ayahnya langsung masuk rumah dan mengambil handphone, telepon sama asuransi. "Halo asuransi, ya, mobil saya dicoret-coret sama anak saya." "Oh ya Pak, silakan bawa bengkel dengan biaya 5 juta. Siap." Setelah itu taruhlah handphonenya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Kotia? Selamat tangan Kotia? Apa yang terjadi dengan mobil ayahnya? Bagus mobil ayahnya? Ternyata untuk merubah nasib kita adalah semudah merubah kata, yaitu dengan kata, "Wow, keren." Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum.